yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Nak sadarnya tu dah tampaknya kok Allah yang magih. Lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalaulah datang malaikat maut, kemanalah badan akan dilarikan. Anak ayam ada 9, mati ciek tinggal 8. Ancua badan babalikan kapan, tunggu penyesalan kalau tidak doa amalan. Oh, kalau umpamanya andaikan ketika hidup di dunia orang pai semayang berjemaah, anaknya kok upiak rambala paku nak tarang jalan kapara, upiak elok lalaku nak sayang orang kawa, orang ka masaji kamu solat, baiklah ka masaji nak iko indah. Ketika diseru kata kemenangan, ayalal pala, mari menuju kemenangan. 10 kali innalil muttaqina mafaza, bahwa sesungguhnya bagi orang bertakwa itu Allah janjikan kemenangan dengan kata hayya alal falah itu buka. 10 kali dikumandangkan oleh azan, yang seruan itu hakikat adalah tarikat jalan menuju Allah. Indah diajukan yang Tuhan mengundang. Sumembuk om yang pamlayar jiun ala tatenen corong mik menuju ke rumahnya. Indah diajukan yang menciptakan langit, menciptakan bumi. Wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi memuntahkan isinya. Wajar bumi iza zulzilatil ardu zilzalaha, bumi menggoncangkan isinya. Kenapa? Wa akhrajatil ardu asqalaha, karena berat menanggung beban dosa manusia. Tuhan mengundang Pak, inyo anaknya lagi bawa waktu sholat, asik main game, asik main goyang kiri kanan, asik main TikTok, asik main selfie, yang gaek, yang tua, yang muda, yang gero, bayi lungga, gigi tangga, asik baci-baci aja pe kadang-kadang surah. Akhirnya inyo nanti galani orang meninggal lidah tajul, mata tabulalang, lidah tajulang, ciri tagagang aja tagagang. Meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang ketika azan inyo bacari-carui, inyo ketika orang azan inyo man HP man internet, meninggalnya seseorang sesuai dengan kebiasaan hidupnya akan Allah perlihatkan nantinya. Seperti halnya orang-orang ibu-ibu, bapak, anak wako, kalau tidak dibekali dengan agama menjadikan hidup lebih terarah, dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dengan seni hidup terasa indah, dengan ilmu diisi otak, dengan keterampilan diisi tangan. Kalau tidak dia gitu anak, seperti Indra Dragon Ball tuh ya. Anak orang jual goreng dalam keadaan susah mencari piti, anak kita lupa. Sedangkan yang namanya yang viral sekarang Nia Kurnia itu pahit kehidupannya Bapak. Makan minumnya tuh dalam sehari-hari, orang tua kan makan itu nanya pikiran Bapak. Apa doa anak itu Bapak? Ya Allah, seandainya aku ya Allah dalam berdagang ini curahkan rezeki yang melimpah agar bisa aku membikinkan rumah untuk orang tua yang tersayangku ini. Itu doanya Bapak. Anak wale ado sampai demikian mendoakan orang tua Bapak. Nah, ini adalah hasil didikan orang tua. Kullu mauludin yuladu alal fitra wa abwa'u aw yumajusani aw yunasironihi. Tiap-tiap bayi yang baru lahir itu adalah suci. Apakah kamu menasranikan, apakah kamu memajusikan, tergantung kita yang mengarahkan dengan agama, dengan pengetahuan. Tapi kalau awak tidak peduli dengan anak awak Bapak, ketika sembayang-sembayanglah, nak sembayang ndaklah. Ketika itu anak awak hobi main game, awak biasa main internet, awak biasa tiba waktu sembayang, sampai di waktu kita meninggal nanti di hati kapal awak nak awak main game onde sero lain. Baka katuruh ko meronta-ronta mbak ibu tiru deko pelaku anak kepada awak. Jadi anak-anak apa? Kalau andaikan orang tua awak mengurus sholat capek jan mada, calilah Nia Kurniasari, walaupun dia dianiaya, direnggut kehormatannya, namun hati yang tulus, yang hancur jasanya, yang teraniaya jasadnya, namun ruhnya
terletak di maqam mahmudah, tempat mulia sisi Allah. Orang yang berkunjung ke rumah beliau, ke kuburan beliau, rata-rata kuburan beliau itu harum. Jadi walaupun dia mati, kalau hati awak elok semasa di dunia, Allah akan menunjukkan kebesarannya. Itu lupa. Bayangkan dunia dari luar negeri, orang mantan piti. Itu kenapa? Dalam tubuhnya terdapat kulitnya hamparan Kabatullah, tulangnya tiang Kabatullah, ureknya kawek Kabatullah, dirinya taguk hati, akidahnya bakat Batullah. Walaupun dirinya hancur, tetapi Allah menjaganya, Allah melihatkan kekuasaannya. Al-Quran yang tertera yang berjalan dalam tubuh beliau sampai beliau meninggal, mengeluarkan harum di dalam kuburannya. Karena cahaya pela ke kuburan Kurniasari itu besok nak. Itu kenapa? Dia yang pertama patuh kepada orang tua, aja melawan orang tua. Kalau awak patuh nak ke orang tua, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Begitu juga kalau orang tua peduli kepada anak, anak akan peduli pula ketika kita meninggal. Awak peduli dengan agama, menerapkan agama kepada anak awak, maka anak awak akan peduli pula kepada awak. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian orang yang solat, anak yang dibekali solat dan ibadah yang tertancap nilai agama kepadanya berupa, sesungguhnya dia akan mendapat cahaya dalam surat Al-Baqarah ayat 17. Mathalum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma haula zahaballahu binurihim. Seumpama seperti semisal orang yang berjalan padanya cahaya, zahaballahu binurihim. Tatkala api itu bercahaya di sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah pergikan mereka dengan cahaya. Kalau awak ingin anak awak kembali gunung, tanamkan cahaya Allah, cahaya Muhammad kepada anak. Artinya tanamkan perintah Allah, perintah Muhammad di dalam dirinya, maka anak tu akan berjalan di dalam cahaya. Walaupun jasanya terzolimi nanti, jasanya hancur dianiaya orang lain, namun ruhnya takkan pernah mati di hadapan Allah dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan kita contoh berlaku nak dengan melihat internet HP itu, dengan hidup dengan agama, menjadikan hidup lebih terarah. Sering awak mengikuti ilmu pengajian, ilmu agama, sibukkan dengan kegiatan hafiz Al-Quran. Jangan awak banyak main HP internet, karena dalam HP internet itu ada sumber setan, ada sumber jin, ada sumber kebaikan. Tergantung kita mengontrol diri kita untuk nilai-nilai kebaikan. Makanya kepala rumah tangga, kepala rumah adat, kepala rumah madrasah, kepala rumah masjid, mari arah anak-anak kita ke masjid lewat kehidupan, lewat mikrofon atau lewat bekerja sama. Oleh karena itu, agar meninggalnya manusia dalam keadaan beriman, susahnya mengucapkan kematian, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, susahnya menghadapi kematian. Kematian itu susahnya Pak menghadapinya anak Pak. Bak kambiang di kuba hidup, bau di eloson sang, ba itu sakinyo mati. Tusuk 1000 jarum, pak itu sakitnya kematian lupa. Kalau tidak hidup dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan yang tidak berbudi, pak akan yang dikui buah hidup, disait dengan pisau silat badannya lupa, kemudian ditarik keadaan sonsang, ditusuk 1000 jarum, meronta-ronta, matanya tak belalang, lidahnya terbelulang, sampai cirinya tagang-tagang. Oleh itu pak, lamo je lambe awak akan gae. Artinya kita lihat alif lam mim itu Pak. Yang pertama alif itu adalah berdiri tegak kokoh. Itu adalah amanah Allah kepada kita. Yang kedua berlanjut umur manusia. Lihat surah Yasin ayat 68. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala yaqilun. Dan siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, nikmat Allah akan
akan Allah ambil sedikit demi sedikit. Apalah yakilun, apakah kamu tidak berpikir? Artinya apa Pak? Kalau lah belanji awak yang biasa luri tagak semayang, kini ala bengkok seperti huruf lam mereka. Kok kulit ala kandua, matu ala kabu, salemu ala tabudu, duduk ala maunju, makan ala bubu, dak lama masuk kubur. Beraja umum manusia cari Allah bim ala tagalata awak sampai di sinan kehidupan manusia aku Bapak. Yang tua mati, yang muda mati, rajo-rajo mati, ketua pengurus mati, ustaz mati, Pak Salmi sadonya mati seperti huruf mim tadi. Artinya kita mau jalambe kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Ana wa sombongkan di dunia ko. Ansu lahmu kalau lamu ngombe kulo kate kama saji kamu solalai. Awak akan merantau. Indah gurun lawe kampung ada umpa. Tapi kampung yang terakhir desa Percacingan, Kabupaten Yang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, pintu kubur alias mati. Itu kampung apa Pak? Kampung apa Pak? Desa Percacingan, Kabupaten Yang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, pintu kubur. Di situ tampil nang kalamnya. Oleh karena itu pesan ini malaikat Jibril berpesan kepada kita agar bisa mempergunakan nikmat Allah sebelum dicabutnya. Nikmat diri kita, kesehatan kita, hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Pergunakan anak-anak kita. Kalau kita memanfaatkan anak kita menjadi anak yang soleh, kita akan didoakannya. Kalau kita mengabaikan anak-anak kita, maka anak kita tak akan peduli nanti. Jangan diresek dengan dia nyawa besok. Dia dah kendak. Kenapa? Nilai agama dah tertancap di dalam jiwanya. Oleh karena itu, nikmat yang besar, harta kita, apapun yang selagi bisa kita fungsikan, manfaatkan. Yang kedua, pesan malaikat Jibril kepada Rasul dan umatnya adalah ahbib man ahbabta fa innaka mafariqu. Artinya adalah cintailah sesuatu itu sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan meninggal. Kalau awak cintakan awak, arahkan awak anak awak supaya hidupnya beragama. Jangan sampai peduli. Arahkan nak, andaikan meninggal mama kakek besok, usahakan kamu yang menyolatkan dan mengkafani dan memandikan nak. Tapi kalau awak tidak memfungsikan dengan baik, maka anak kita itu suatu saat akan berpisah, tidak dibekali ilmu agama. Mereka tidak akan bisa menyolatkan dan mengkafani kita. Oleh karena itu, sedihnya kita nanti Bapak, tidak ada orang yang memandian yang mengkafani awak besok do. Ustaz Allah meninggal, garim tidak do. Anak awak dalam pandai mandian, mandian. Ambo takut jam ambo, jamanya surang takut mandian. Ibu hati rokok. Oh nena, lah salusin capek lah dulusin anak ambo nak. Ndak ada surang lah yang bisa mandian turut nak. Ibu hati ratu Pak. Ketika dibandingkan air itu tercecah sampai ke tubuh kita, orang tua meronta-ronta, kulitnya terkelupas rasa kesakitan meronta-ronta. Mana anak-anakku yang mengaji, yang kuarahkan ilmu agama? Tidak ada mendakek surang Allah lupa. Oleh karena itu, artinya cintailah sesuatu itu sesuka hatimu, tetapi ingat satu saat kamu akan berpisah. Maksudnya adalah cintailah sesuatu itu selagi tidak melebihi cinta kepada Allah. Kalau cinta pada nawa, arahkan di jalan Allah. Cinta pada harta awak, laksanakan sebagai tabungan akhirat. Cinta dengan suami dan istri kita dan keluarga awak, nasihati kepada agama. Itu baru awak akan selamat. Kemudian yang ketiga, artinya ada ya Muhammad wa'mal masyita fa innaka majziyun bi. Hai Muhammad, suatu saat berbuat
berbuatlah sesuatu ke hatimu, tetapi ingat kamu akan menerima balasannya. Artinya apa yang kita tanam, kalau mulia awak babiso, hubungan awak buruk dengan tetangga, keponakan jauh mama, dengan anak-anak awak pamerang, suatu saat kita akan menerima balasannya. Awak akan meninggal, awak dalam keadaan tua, awak biasa mari anak cucu, maka ketika kita lah tua dia hari puluh dia anak cucu awak. Indah kita latih dengan ibu agama, maka anak-anak awak akan membalasi pula dengan tidak peduli dengan kehidupan kita nantinya. Jadi kalau anda peduli dengan orang lain pun tidak akan peduli kepada kita. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Kemudian yang keempat, isti'nahu anin nas. Semulia-mulia manusia adalah orang yang memilih panggilan Allah daripada panggilan yang lain. Kalau kenapa? Karena manusia itu pada hakikatnya kalau mengundur-undur waktu nantinya, ada kala malaikat maut mencabut ruh dari jasadnya, maka dia tak ada persiapan. Makanya yang paling dekat, kata Imam Ghazali, adalah bukan keluarga tetapi kematian. Oleh karena itu, dahulukan panggilan Allah daripada panggilan harta tahta wanita terlebih dahulu. Pesan malaikat Jibril yang keempat. Yang kelima, isti'nahu anin nas. Semulia-mulia yang kelima, sariful mu'min qiyamul lail. Semulia-mulia manusia adalah orang yang sering solat malam. Jadi orang yang solat malam berarti mau mengorbankan waktunya untuk Allah, mengorbankan istirahat yang nyenyaknya. Berarti di saat itu Allah selalu membangunkan dia. Dia selalu dekat dengan Allah. Apabila dekat kepada Allah, Allah akan dekat kepadanya. Jadi kesimpulan dari kajian awak kini, Pak, nasihat malaikat Jibril ini agar manusia bisa memanfaatkan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Artinya nikmat hidup sebelum mati, nikmat sehat sebelum sakit, nikmat muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin dimanfaatkan. Kemudian menggunakan anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. La tuhamilu awqatukum. Jangan sia-siakan waktu itu. Al-waqtu kasir wa illam taqtu fa innahu taqtu. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau manusia itu lalai, pedang itu akan memotong lehernya. Begitulah hakikat pesan malaikat Jibril agar manusia jangan menyia-nyiakan waktu, menggunakan umurnya, menggunakan anaknya, menggunakan hartanya, menggunakan hidupnya, menggunakan fasilitas nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Yang lalaikan waktu apa diberikan oleh Allah. Andaikan manusia tahu semuanya titipan Allah, pasti manusia akan sadar dan akan tahu Tuhannya dan tahu apa yang berbuat untuk berbuat kebaikan. Siapa yang panjang umurnya, maka banyak kebaikannya. Itulah orang-orang yang beruntung. Nah, itu saja kajian Abu Pak, karena waktu yang membatasi kita, mohon maaf. Jadi kalau ada salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Lai dimaafkan ibu-ibu, lai dimaafkan bapak-bapamu, lai dimaafkan anak-anakmu yang ganteng-ganteng. Kami